berarti bahwa neraka itu sudah ada penduduknya. Tidak, karena neraka itu akan dihuni oleh manusia nanti setelah kiamat. Demikian surga, demikian juga surga itu penduduk dari kalangan manusia akan menempatinya nanti setelah kiamat. Nah, sekarang dari kalangan manusia tidak ada yang menjadi penduduk surga atau penduduk neraka. Nah, lalu apa makna dari perkataan Nabi bahwa beliau mengatakan aku melihat bahwa kebanyakan penduduk neraka itu adalah perempuan. Ini adalah perumpamaan. Bukan perumpamaan, artinya sesuatu yang nanti akan terjadi seperti itu. Bahwa nanti yang akan menjadi penduduk surga atau yang akan menjadi penduduk neraka, mayoritasnya, kebanyakannya adalah dari kalangan kaum perempuan. Salatullah, salamullah, ala al-hadi, Rasulillah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wan nashri was-sirati wal mizani wal hawdi wal nirani wal jinani. Wan niran wal jinan, ini yang belum kita jelaskan. Wajib bagi kita untuk meyakini bahwa an-niran yaitu neraka, wal jinan yaitu surga, itu pasti adanya. Yang pertama adalah an-niran, yaitu neraka atau jahannam. Apa itu neraka? Neraka adalah darul azab al-muqim lil kafirin, yaitu tempat penyiksaan, tempat azab yang abadi bagi orang-orang yang kafir. Karena orang-orang yang kafir, mereka akan abadi di dalam neraka. Dan tempat azab sementara waktu bagi sebagian umat Islam pelaku dosa besar. Nah, coba diperhatikan di sini bahwa neraka yang pertama dia adalah darul azab, tempat penyiksaan, bukan tempat untuk pembersihan, bukan tempat penyucian, tetapi tempat penyiksaan, tempat azab, tempat di mana sebagian orang itu disiksa di dalamnya. Itu yang dimaksud dengan darul azab. Al-muqim, yang abadi, lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir. Karena memang orang-orang kafir mereka akan abadi di dalamnya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira. Sesungguhnya Allah itu melaknat orang-orang yang kafir, dan Allah telah menyiapkan untuk mereka neraka yang mereka orang-orang kafir itu abadi di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak akan menemukan seseorang yang akan menolong mereka. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi neraka adalah tempat azab, tempat penyiksaan yang abadi untuk orang-orang kafir, dan tempat azab sementara waktu untuk sebagian umat Islam pelaku dosa besar. Kalau umat Islam bukan pelaku dosa besar, orang-orang yang bertakwa, maka mereka tidak akan masuk ke dalam neraka. Tetapi sebagian pelaku dosa besar dari umat Islam, artinya bukan semua pelaku dosa besar dari umat Islam, tetapi sebagian. Karena ada sebagian umat Islam pelaku dosa besar yang dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun mereka mati dalam keadaan sebagai orang yang fasik, pelaku dosa besar, tetapi mereka tidak akan masuk neraka. Ada juga yang mereka sebagai ahlul kabair, pelaku dosa besar, tetapi mereka ketika akan masuk neraka kemudian mendapatkan syafaat dari Rasulullah sehingga mereka tidak masuk ke dalam neraka. Maka dikatakan di sini bahwa neraka adalah tempat
azab yang abadi bagi orang-orang yang kafir, dan tempat azab sementara waktu bagi sebagian pelaku dosa besar dari umat Islam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa neraka ini sekarang sudah ada. Bukan akan ada, tetapi sekarang ini neraka itu makhlukatun, sudah diciptakan. Ini berdasarkan beberapa hadis dan beberapa ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "U'iddat lil kafirin." U'iddat memakai fi'il madhi mabniun lil majhul, artinya lil kafirin. U'iddat, naibul fa'ilnya di sini adalah neraka. U'iddat lil kafirin, dan neraka itu telah disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Jadi telah disiapkan. Firman Allah, telah disiapkan. U'iddat, neraka itu sudah disiapkan atau telah disiapkan untuk orang-orang kafir, menunjukkan bahwasanya neraka itu sudah ada. Ketika kita mengatakan kepada seseorang, misalnya mengatakan makanannya sudah disiapkan, maka makanannya itu sudah ada atau belum ada? Sudah ada. Kalau dikatakan makanannya akan disiapkan, baru belum ada. Tetapi ketika dikatakan makanannya sudah disiapkan, berarti dia sudah ada, tinggal makan. Demikian juga dalam ayat ini dikatakan, dan neraka itu sudah disiapkan untuk orang-orang kafir. Artinya neraka itu sudah ada. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, ketika beliau itu di-mi'rajkan ke atas langit ketujuh, bahkan lebih atas dari langit yang ketujuh, beliau bersabda, "Wattala'tu 'alan nari fara'aitu aktsara ahliha an-nisa." Beliau mengatakan, dan aku diperlihatkan terhadap neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di mana? Rasulullah fawqas sama as-sabi'ah. Beliau berada di atas langit yang ketujuh, jauh di atas langit ketujuh. Diperlihatkan kepada beliau neraka, yang mana neraka itu tempatnya berada di bawah bumi yang ketujuh. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan langit sebanyak 7 buah, dan menciptakan bumi juga 7 buah. Bukan 7 lapis, tetapi 7 buah. Ada langit, di atasnya langit naik lagi 500 tahun perjalanan. Ada langit lagi, naik lagi di 500 tahun perjalanan. Ada langit lagi. Begitu seterusnya sampai 7 buah. Demikian juga bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakannya 7 buah. Bumi yang kita tempati ini adalah bumi yang pertama. Jadi kalau langit itu menghitungnya dari bawah, langit 1, langit 2, 3, dan seterusnya. Kalau bumi menghitungnya dari atas, bumi yang kita tempati ini yang dekat dengan langit, meskipun jauh, artinya yang dia paling dekat dengan langit dibandingkan bumi yang lain, ini adalah bumi yang pertama. Kemudian ke bawah lagi, terpisah dari bumi yang pertama, ke bawah 500 tahun perjalanan ke bawah, ada bumi lagi, bumi yang kedua. Ke bawah lagi ada bumi yang ketiga. Ke bawah lagi ada bumi yang keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di bawah bumi yang ketujuh ini ada Jahannam. Nah, di sana ada neraka. Tanpa menempel dengan bumi yang ketujuh. Bukan bumi ketujuh ini sebagai tempatnya, tidak. Tetapi bumi ketujuh masih ke bawah lagi, tanpa menempel dengan bumi yang ketujuh. Disitulah tempat neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala
ketika Rasulullah Mi'raj memperlihatkan kepada Rasulullah yang berada di atas langit yang ketujuh neraka jahanam ini dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tembus 7 langit dan 7 bumi, tembus oleh pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau melihat jahanam. Beliau mengatakan, "Fara'aitu aktsara ahliha nisa." Aku melihat kebanyakan penduduknya itu adalah perempuan. Ini bukan berarti bahwa neraka itu sudah ada penduduknya. Tidak berarti bahwa neraka itu sudah ada penduduknya. Tidak, karena neraka itu akan dihuni oleh manusia nanti setelah kiamat. Demikian surga, demikian juga surga itu penduduk dari kalangan manusia akan menempatinya nanti setelah kiamat. Nah, sekarang dari kalangan manusia tidak ada yang menjadi penduduk surga atau penduduk neraka. Nah, lalu apa makna dari perkataan Nabi bahwa beliau mengatakan, aku melihat bahwa kebanyakan penduduk neraka itu adalah perempuan. Ini adalah perumpamaan. Bukan perumpamaan, artinya sesuatu yang nanti akan terjadi seperti itu. Bahwa nanti yang akan menjadi penduduk surga atau yang akan menjadi penduduk neraka, mayoritasnya, kebanyakannya adalah dari kalangan kaum perempuan. Bukan berarti laki-laki masuk surga semua, nggak ada yang masuk neraka, enggak. Masuk laki-laki yang kafir, ya jelas masuk ke dalam neraka. Fir'aun, Namrud, kemudian Abu Lahab, Abu Jahal, masuk ke dalam neraka. Laki-laki banyak juga yang masuk ke dalam neraka, tetapi kebanyakan aksar ahliha, kebanyakan penduduk neraka itu adalah kaum perempuan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam hadis yang lain, sebagai tambahan faidah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para kaum perempuan, kenapa wahai Rasulullah kami ini menjadi kebanyakan penduduk neraka? Kenapa kok kami kaum perempuan itu yang menjadi kebanyakan penduduk neraka? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, li'annaka tukthirnal la'na wa tunkirnal ashir. Karena kebanyakan kalian kaum perempuan itu banyak melaknat, banyak mencela orang, banyak mendoakan keburukan untuk orang lain, suka untuk mendoakan sesuatu atau melaknat orang lain. Itu karena itu yang pertama. Kemudian yang kedua, li'anna kunna tukthirnal tunkirnal ashir. Karena kalian, kebanyakan kalian itu mengingkari kebaikan suaminya. Jadi suaminya sudah memberikan kebaikan kepada dia, tetapi dia mengingkari kebaikan itu. Setiap hari suami misalnya sudah memberikan belanja kepada istrinya, tetapi suatu ketika, suatu hari suaminya telat rezekinya, macet misalnya, kemudian si istri mengatakan, engkau nggak pernah memberi saya belanja misalnya, nggak pernah, kata-kata nggak pernah. Jadi sesuatu yang kebaikan yang selama ini diberikan oleh suami kepada istrinya itu hilang hanya dalam waktu 1 hari. Yang 1 hari itu pas telat rezeki yang diberikan kepada istrinya misalnya, atau istrinya sudah memberikan kebahagiaan kepada istrinya, tetapi suatu ketika karena suatu masalah kemudian dia mengatakan, kamu nggak pernah membahagiakan saya, dan seterusnya. Ini namanya apa? Mengingkari kebaikan yang pernah dilakukan oleh suami. Itu menjadi penyebab kaum perempuan banyak menjadi penduduk neraka, sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu
ya harus berhati-hati. Bukan hanya kaum perempuan, tetapi juga kaum laki-laki itu juga harus berhati-hati, jangan sampai masuk ke dalam neraka. Karena azab neraka itu sangat pedih. Terutama jangan sampai seseorang itu jatuh kepada kekufuran. Seseorang harus super hati-hati. Jangan sampai meyakini keyakinan yang kufur. Jangan sampai melakukan perbuatan yang kufur. Jangan sampai mengucapkan ucapan yang kufur. Karena ketika seseorang itu mati dalam keadaan kufur, maka tempatnya apa? Neraka jahanam selama-lamanya. Mereka tidak akan keluar darinya selama-lamanya. Tidak ada sebuah waktu sedetik pun kecuali azab, azab, azab dan seterusnya tanpa ada istirahat, meskipun hanya lahzah, meskipun hanya sesaat, nggak ada istirahat. Karena itu setiap kita harus belajar apa hal-hal, apa keyakinan-keyakinan yang menyebabkan seseorang itu menjadi kufur, apa perbuatan, perkataan yang menyebabkan seseorang itu menjadi kufur. Harus belajar agar seseorang bisa menjauhinya, karena apabila seseorang jatuh pada kekufuran ini, maka akibatnya akan sangat fatal. Yang kedua, kita juga harus menjauhi maksiat sekuat tenaga kita, karena itu juga menjadi penyebab seseorang diazab di dalam kubur, diazab di neraka. Bukankah tadi kita katakan bahwa sebagian dari pelaku dosa besar dari umat Islam akan menjadi penduduk neraka, meskipun tidak selamanya. Berarti bukan penduduk mereka, tetapi mereka penghuni neraka dalam waktu sementara, untuk sementara waktu. Agar kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu, maka kita harus berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah, karena azab neraka itu sangat berat. Azab neraka itu sangat berat, apinya itu sangat panas, berbeda dengan api di dunia. Jika api di dunia menurut kita itu sudah sangat panas, kita tidak mampu menahan api dunia di dunia ini. Meskipun misalnya hanya 1 menit, kita dimasukkan api 1 menit, kuat apa tidak? Tidak kuat. Apalagi api yang ada nanti di akhirat, yaitu api neraka, yang warnanya itu berwarna hitam, yang menunjukkan tingkat kepanasan yang sudah mencapai puncaknya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam neraka seseorang itu dikatakan la yamutu wa la yahya, la yamutu wa la yahya. Kalau diterjemahkan secara harfiah, artinya tidak mati dan juga tidak hidup. Maknanya bagaimana? Maknanya adalah tidak mati, betul, tidak mati selama-lamanya. Penduduk neraka itu tidak akan mati selama-lamanya, mereka akan mendapatkan azab selama-lamanya. Tapi apa artinya wala yahya, tidak hidup? Artinya la yahya hayatan thayyibah, tidak hidup dengan hidup yang bahagia, tidak hidup dengan hidup yang baik. Itu maknanya. Bukan berarti nggak hidup, nggak ada nyawanya, enggak. Karena penduduk neraka itu hidup selama-lamanya di dalam neraka, mereka akan merasakan azab neraka. Kan seperti kontradiksi kalau dikatakan la yamutu wa la yahya, tidak mati tidak hidup, berarti setengah mati setengah hidup. Nah, itu ada hidupnya ada matinya. Kalau setengah-setengah itu juga ada hidup ada matinya. Tapi dikatakan di sini tidak mati tidak hidup. Maksudnya begini, la yamutu betul-betul memang tidak mati, la yahya artinya tidak hidup dengan hidup yang bahagia, dengan hidup yang baik ketika di neraka. Kenapa? Di dalam neraka penuh dengan azab, dengan berbagai macam jenisnya. Bukan hanya api yang sangat panas, juga ada sesuatu yang sangat dingin.
yang menjadikan seseorang itu di dalam neraka itu tersiksa. Belum lagi siksa-siksa yang lain. Di sana tidak ada makanan kecuali makanan yang ketika dimakan bertambah seseorang itu lapar. Tidak ada minuman kecuali minuman yang sangat panas, yang apabila minuman itu diminum maka wajah dan badannya akan terbakar karena panasnya api atau panasnya air yang disediakan untuk para penduduk neraka. Hadirin hadirat rahimakumullah, maka kita semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari neraka. Ada satu hal yang penting untuk kita pahami terkait dengan neraka ini, terkait dengan permasalahan akidah. Bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa neraka itu akan abadi. Neraka itu akan abadi. Penduduk neraka, orang-orang kafir juga akan abadi di dalam neraka, sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi berdasarkan ayat yang tadi kita sebutkan. Nah, demikian juga para penduduk, para nerakanya itu juga akan abadi. Ini adalah keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka waspadalah kita terhadap akidah Ibnu Taimiyah, akidah yang dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah, yang mengikuti separuh dari akidah Jaham bin Safwan yang mengatakan bahwa neraka itu akan punah. Ibnu Taimiyah salah satu keyakinan sesatnya mengatakan an-naru tafna, neraka itu akan punah, apinya akan padam, kemudian penduduknya akan keluar dan masuk ke dalam surga. Itu keyakinan siapa? Ibnu Taimiyah yang menyalahi Al-Quran, yang menyalahi hadis-hadis Nabi, yang menyalahi ijma' dari umat Islam. Menyalahi Al-Quran. Di dalam Al-Quran lebih dari 60 ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa neraka itu abadi. Di antaranya ayat yang tadi kita baca yang mengatakan bahwa innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Dalam ayat yang lain ditegaskan wa ma hum bi kharijina minan nar, wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka tidaklah mereka itu keluar dari neraka. Jadi orang kafir tidak akan keluar dari neraka, mereka akan abadi di dalamnya. Dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa ketika penduduk surga telah masuk ke dalam surga dan penduduk neraka telah masuk ke dalam neraka, maka makhluk Allah yang bernama kematian ini didatangkan dalam bentuk seekor kambing kibas. Jadi kematian diwujudkan dalam bentuk seekor kambing. Kemudian kambing itu disembelih sebagai simbol bahwasanya kematian sudah mati, kematian sudah tidak ada lagi. Kemudian diserukan kepada penduduk surga, khuludun la maut, khuludun la maut, abadi, tidak akan ada lagi kematian. Maka hati para penduduk surga, orang-orang mukmin yang ada di sana semakin gembira dengan kabar yang telah disampaikan tersebut, karena mereka mengetahui bahwa kenikmatan yang mereka dapatkan tidak akan ada ujungnya, bahwa mereka akan selama-lamanya mendapatkan kenikmatan surga itu. Kemudian juga diserukan kepada penduduk neraka, khuludun la maut, khuludun la maut, khuludun la maut, abadi, tidak akan ada lagi kematian. Mendengar berita ini, orang-orang kafir yang ada di dalam neraka, mereka semakin bersedih. Kenapa? Karena mereka mengetahui bahwasanya mereka tidak akan pernah
berhenti dari menerima azab Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam neraka. Hadis ini menunjukkan bahwa neraka itu abadi, sebagaimana surga itu juga abadi. Kemudian ijma' dari semua umat Islam yang menyatakan bahwasanya surga dan neraka itu baqiyatani, keduanya itu abadi. Dan abadinya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendakinya abadi. Abadinya surga dan neraka itu berbeda dengan abadinya Allah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya. Abadinya Allah itu zatiyun, tidak ada yang menjadikan Allah itu abadi. Memang zatnya abadi karena Allah adanya tanpa berpermulaan, maka adanya zat Allah itu juga tidak berpenghabisan. Sementara abadinya surga dan neraka laisa zatiyan, bukan karena zatnya. Karena zatnya surga, bendanya surga dan bendanya neraka itu bisa rusak secara akal. Kenapa? Karena keduanya memiliki permulaan. Maka secara akal mungkin saja keduanya itu akan rusak. Akan tetapi surga dan neraka dikehendaki abadi oleh Allah, maka dia menjadi abadi. Tetapi surga dan neraka itu diabadikan, dijadikan abadi oleh Allah, sehingga keduanya menjadi abadi. Jadi abadinya surga dan neraka itu bimasyiatillah. Abadinya surga dan neraka itu biibqaillahi lahuma, karena diabadikan, dijadikan abadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak dijadikan abadi oleh Allah, maka secara zat surga dan neraka itu bisa jadi rusak. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini penting untuk kita ingatkan karena munculnya akidah Ibnu Taimiyah yang diikuti oleh kelompok Wahabi, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, menyebarkan paham yang bertentangan dengan Al-Quran, hadis, serta ijma' dari umat Islam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya wal jinan. Wal jinan dari jannah. Kalau niran dari an-nar, dari lafaz an-nar, al-jinan dari al-jannah. Artinya adalah surga. Surga. Kita menyebutnya dengan surga. Surga atau al-jannah adalah darun na'im, tempat kenikmatan yang abadi bagi orang-orang yang beriman. Darun na'im al-abadi al-muqim lil mu'minin, tempat kenikmatan yang abadi tidak bagi orang-orang yang beriman. Berarti di dalam surga tidak ada selain kenikmatan. Nikmat, 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 nikmat dan nikmat yang tidak ada ujungnya. Hanya kesenangan yang ada di dalam surga. Gak ada kesedihan, gak ada kegalauan, tidak ada kesepian, tidak ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Semuanya serba menyenangkan, semuanya serba nikmat, semuanya serba enak. Nggak ada yang tidak enak. Inilah surga. Tempat siapa surga ini? Tempat orang-orang yang beriman nanti di akhirat. Semua orang yang beriman, siapapun itu, apakah dia para nabi, apakah dia para wali, apakah dia sholihin, apakah dia ulama al-amilin, apakah dia orang biasa, orang yang fasik, orang awam, asalkan seseorang itu mukmin, maka dia akan masuk ke dalam surga dan menikmati kenikmatan surga. Hanya saja nanti di dalam surga
Kenikmatan yang diperoleh oleh orang-orang mukmin penduduk surga ini tidak sama. Tidak sama satu dengan yang lain. Seperti yang sudah kita ceritakan kemarin ketika kita berbicara tentang pahala, bahwa semakin seseorang pahala yang dikumpulkannya ketika di dunia semakin banyak, maka semakin senang dia. Semakin besar, semakin banyak kenikmatan yang akan dia peroleh nanti di akhirat. Semakin sedikit pahala yang dikumpulkannya, maka semakin sedikit pula kenikmatan yang didapatnya. Karena itu penduduk surga nanti itu juga bertingkat-tingkat dalam hal mereka menerima atau memperoleh kenikmatan yang ada di sana. Orang-orang yang bertakwa mereka langsung masuk ke dalam surga. Orang-orang yang fasik, tadi kita katakan kalau dia mati dalam keadaan mukmin tetap akan masuk surga. Hanya saja orang-orang yang fasik ahlul kabair, ada sebagian mereka yang langsung masuk ke dalam surga karena Allah mengampuni dosa-dosanya, karena mereka mendapatkan syafaat Nabi, syafaat wali. Misalnya ada yang kemudian diazab di dalam neraka kemudian masuk ke dalam surga. Karena surga adalah tempat kenikmatan abadi untuk orang-orang yang mukmin. Karena itu iman merupakan hal yang paling utama, yang harus paling dijaga adalah iman. Jangan sampai iman ini rusak. Jangan sampai iman ini berbalik menjadi kufur. Jangan sampai iman ini batal oleh keyakinan yang kufur. Jangan sampai iman ini batal karena ucapan, karena perbuatan yang kufur. Harus kita jaga sebaik-baiknya. Karena iman adalah kunci untuk masuk ke dalam surga. Dengan mati husnul khatimah, mati dengan membawa iman, seseorang akan masuk ke dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya itu adalah la ilaha illallah, wa Muhammadur Rasulullah, dia mati dalam keadaan beriman, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, dan keimanan ini harus iman yang benar. Keimanan yang kita yakini, keimanan yang kita anut haruslah keimanan yang benar, berdasarkan keimanan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, berdasarkan akidah ahli sunnati wal jamaah. Karena banyak orang yang mengaku beriman tetapi imannya rusak. Banyak orang yang mengaku sebagai seorang mukmin tetapi dia sesungguhnya bukan mukmin, dia kafir. Karena keyakinannya yang rusak, keyakinan yang bertentangan dengan akidah Rasulullah dan para sahabatnya, yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti mereka kaum Musyabbihah yang sekarang diikuti oleh kelompok Wahabi. Kaum Musyabbihah mereka mengaku, mereka mengatakan kami ini mukmin. Bahkan dia bilang orang selain kami itu kafir. Yang mukmin itu mereka saja. Tetapi sesungguhnya justru terbalik. Mereka lah yang telah keluar dari Islam dengan keyakinannya, yaitu keyakinan tasbih. Mereka telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dengan keyakinan bahwa Allah serupa dengan makhluk, maka mereka telah jatuh kepada kekufuran. Karena di dalam Al-Quran ayat yang muhkamah telah ditegaskan laisa kamitslihi syai', bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya, baik dari satu segi maupun semua segi. Tidak boleh mensifati Allah dengan sifat-sifat manusia, dengan sifat-sifat makhluk. Orang yang mensifati Allah dengan sifat makhluk, sebagaimana kaum Musyabbihah yang mengatakan Allah berupa jisim, punya anggota badan, bertempat di atas langit, bertempat di atas arasy. Mereka telah mensifati Allah dengan sifat makhluk,
maka hukumnya seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa ma wasafallaha bima'na min ma'anil bashar faqad kafar. Barang siapa yang mensifati Allah dengan satu sifat saja dari sifat-sifat manusia, maka dia telah kufur. Apalagi kemudian mensifati Allah dengan sifat-sifat manusia yang sangat banyak, seperti yang dilakukan oleh kaum musyabbihah. Nah, karena itu iman kita harus iman yang benar, iman yang sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Waspada terhadap akidah di luar ahli sunnah wal jamaah. Mereka sangat membahayakan, akidah mereka sangat membahayakan karena bisa menjerumuskan ke dalam neraka yang abadi, karena pelakunya akan menjadi kufur. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang mukmin mereka adalah penduduk surga. Orang mukmin adalah penduduk surga. Orang mukmin yang dimaksud adalah orang mukmin yang betul-betul mukmin sesuai dengan akidah yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Bukan orang yang sekedar ngaku-ngaku mukmin tetapi mereka tidak mengenal Allah, tetapi mereka tidak mengenal Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan yang ada di dalam surga itu terbagi menjadi dua. Ada kenikmatan, nikmat yang disebut dengan nikmat yang ammah. Nikmat yang ammah artinya yang umum. Umum itu maksudnya bahwa kenikmatan ini diberikan kepada semua penduduk surga. Tadi kita katakan penduduk surga itu siapa? Orang-orang yang beriman. Di antara mereka ada yang saleh, ada yang bertakwa. Di antara mereka juga ada yang fasik, ahlul kabair ketika di dunia. Itu penduduk surga, semuanya di surga. Orang mukmin, baik yang saleh atau yang tidak saleh, yang bertakwa atau yang tidak bertakwa, semuanya di surga nanti. Nah, kenikmatan yang ada di dalam surga itu dibagi menjadi dua. Yang pertama kenikmatan yang amma, yang umum. Semua penduduk surga, baik itu yang bertakwa atau yang tidak bertakwa, semuanya akan mendapatkan kenikmatan ini. Semuanya akan mendapatkan kenikmatan ini. Kenikmatan apa itu? Di antaranya seperti yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis itu disebutkan yunadi munadin. Ada seorang yang menyeru, para malaikat yang menyerukan, mengatakan inna lakum antasihhu fala tasqamu abadan. Kalian itu semuanya akan sehat, tidak akan sakit selamanya. Berarti semua penduduk surga yang bertakwa, tidak bertakwa, semuanya akan sehat. Tidak ada yang pernah sakit. Nggak ada sakit seringan pun nggak ada. Misalnya sakit batuk, pilek, panas, atau misalnya kulitnya ramuan, nggak ada. Atau misalnya sakit mata, apalagi sakit gigi, sakit hati juga nggak ada. Pokoknya yang namanya sakit itu nggak ada di dalam surga. Semuanya sehat, sempurna kesehatannya di dalam surga. Dikatakan di sini dalam hadis ini innalakum antasihhu fala tasqamu abadan. Beda dengan di dunia ini. Di dunia ini kadang kita sakit, kadang kita sehat. Sakitnya pun macam-macam. Apalagi akhir-akhir ini banyak penyakit-penyakit yang tidak ada pada masa sebelumnya. Kemudian yang berikutnya wa innalakum antahyau fala tamutu abadan. Kalian itu akan hidup dan tidak akan mati selamanya. Semua penduduk surga akan hidup selama-lamanya dan tidak akan mati. Ini kenikmatan yang didapat oleh semua penduduk surga. Hidup selamanya.
hidup selamanya. Kita di dunia ini angan-angannya pengen hidup selamanya. Pengen hidup kalau bisa di dunia ini ya selamanya. 100 tahun kurang, 500 tahun kurang. Pengennya ya selama-lamanya kita hidup di dunia ini. Padahal di dunia ini nggak seterusnya enak, kadang nggak enak. Meskipun begitu kita pun ingin hidup selama-lamanya di dunia ini. Nah nanti di akhirat, di dalam surga, semua penduduk surga akan hidup selama-lamanya. Dan hidup mereka di dalam surga penuh dengan kenikmatan. Jika di dunia ini saja yang kadang enak, kadang enggak, itu pengennya hidup terus. Apalagi di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, mereka akan ingin hidup selamanya. Dan memang mereka akan hidup selamanya di dalam surga, menikmati kenikmatan dunia. Wa inna lakum antashibbu fala tahramu abadan. Dan kalian semuanya akan muda, tidak akan tua. Tidak akan tua. Ini nanti di surga, di dunia nggak bisa kita menolak tua. Kita nggak bisa. Kita inginnya juga muda saja, meskipun sudah tua, perasaannya masih muda dan pengen disebut muda di dunia ini. Tetapi kita nggak bisa menghentikan ketuaan ini, nggak bisa menghentikan. Waktu terus berjalan, umur terus bertambah, rambut mulai berubah, tanda-tanda tua telah datang. Ini di dunia, di dunia nggak bisa. Sekarang kalian masih muda, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, kalian akan menjadi tua. Sesuatu yang terjadi di dunia ini memang seperti itu. Tapi nanti di akhirat, semuanya di dalam surga itu akan menjadi muda. Dikatakan dalam hadis apa? Inna lakum antashibbu fala tahramu abadan. Kalian tidak akan tua, akan muda seterusnya. Syabab, semuanya syabab, semuanya adalah muda-muda. Umurnya 33 tahun. Semuanya 33 tahun. Nggak ada yang lebih tua, nggak ada yang lebih muda lagi. Semuanya seperti itu. Yang tua ketika mati menjadi muda. Karena nggak ada orang tua di dalam surga. Tidak ada orang tua di dalam surga. Semuanya menjadi muda. Yang tua menjadi muda. Bapak kalian, ibu kalian, mbah kalian, itu akan sama dengan kalian dari sisi umurnya. 33 tahun. Terus bagaimana membedakan si fulan dengan si fulan? Ini bapak sama anaknya sama aja. Bapak sama mbahnya atau anak cucu dengan mbahnya sama aja. Ada sesuatu yang nanti akan membedakan sehingga seseorang akan mengetahui, oh ini bapak saya, ini ibu saya, ini mbah saya, ini buyut saya. Dia akan tahu. Dia akan mengetahuinya dengan tanda-tanda yang akan ada nanti di akhirat. Semuanya akan muda dan umur 33 tahun. Tingginya setinggi Nabi Adam alaihissalam, 60 zira', sekitar 12 meter panjangnya. Lebarnya 7 zira'. Tinggi, besar, dan tampan-tampan yang perempuan, yang laki-laki tampan-tampan. Karena kita lihat bilang tampan, lihatnya ke sana jadi perempuan. Jadi yang laki-laki itu tampan-tampan, yang perempuan cantik-cantik. Nggak ada yang jelek, nggak ada laki-laki jelek di dalam surga. Bagi yang jelek dihakarkan, diinformasikan, di dalam surga nggak ada laki-laki jelek. Bagi perempuan juga diberitahu di dalam surga itu nggak ada perempuan yang jelek. Tapi perempuan yang jelek atau laki-laki yang di dunia ini jelek nanti semuanya menjadi tampan dan cantik-cantik. Bukan artinya laki-laki yang jelek nggak akan masuk surga. Bukan artinya perempuan yang jelek nggak akan masuk surga. Tetapi ketika mereka masuk surga, maka semuanya berubah
menjadi cantik dan tampan-tampan. Laki-laki yang paling jelek seperti Nabi Yusuf alaihissalam itu sudah paling jelek. Itu tampannya seperti itu. Semakin dia soleh maka semakin tampan dia di dalam surga. Nah, laki-laki, perempuan juga begitu. Perempuan juga sangat cantik-cantik, bahkan lebih cantik dari bidadari yang ada di dalam surga. Padahal bidadari itu nanti akan kita ceritakan di belakang. Bidadari itu jika turun ke bumi ini, maka ufuk timur dan barat akan tersinari dengan cahayanya. Nah, perempuan surga lebih cantik daripada bidadari itu ketika mereka berada di dalam surga. Nah. Kemudian wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abadan. Kalian itu di dalam surga itu akan bernikmat-nikmat dan tidak pernah merasakan sesuatu yang sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam surga. Tidak akan susah, semua gembira terus menerus, tidak akan merasakan susah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian satu lagi yang tadi kita sebutkan karena waktunya mau habis. Yang kedua adalah nikmat khusus. Nah, nikmat khusus yaitu nikmat yang hanya diberikan kepada orang-orang yang soleh, orang yang bertakwa saja. Ini seperti yang disebutkan di dalam hadis qudsi. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, a'dadtu li'ibadiyas sholihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi basharin. Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Sudah disiapkan secara khusus untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Yang soleh artinya yang bertakwa, yang yu'addil wajibat, menjalankan yang wajib, wa yajtanib al-muharramat, dan yang meninggalkan perkara yang haram. Telah disiapkan apa? Ma la ainun ra'at, nikmat yang gak pernah dilihat oleh mata sama sekali. Wala udhunun sami'at, tidak pernah telinga mendengar nikmat itu. Wala khatara ala qalbi basharin, dan nikmat yang tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Nah, nikmat itu nikmat khusus yang bahkan malaikat penjaga surga belum mengetahuinya. Nikmat itu adalah nikmat khusus yang bahkan Rasulullah dan para nabi belum mengetahuinya. Allah merahasiakan nikmat tersebut, nikmat yang dikhususkan untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang soleh, dimatikan dalam keadaan beriman dan dimatikan dalam kondisi sebagai orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah besok akan kita lanjutkan kembali. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلام الله على الهادي رسول الله.